Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Bapak-bapak, saudara-saudara, para asatidzah, para hujjaj, ibu-ibu sekalian, sebagaimana biasa, marilah kita buka pengajian kita dengan membaca suratul Fatihah. Kita niat dengan yakin dalam hati kita, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan taufik dan hidayahnya kepada kita semua. Panjangkan umur kita, disehatkan badan kita, diluaskan rezeki kita dalam taat pada Allah Subhanahu wa taala. Fatihah kita niatkan untuk orang tua-tua kita yang telah pulang ke rahmatullah, bil khusus al-walid Kiai Haji Ahmad Damiyati Ilyas, Kiai Yas bin Sirin, para pendahulu Masjid Jami' Miftahul Khair. Mudah-mudahan Allah jadikan kubur mereka raudhah min riyadil jannah. Fatihah kita niatkan untuk keluarga kita, anak istri kita, mudah-mudahan selalu mendapatkan perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin salihah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Sampai di mana dulu ya? Kelamaan ini preknya. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa adama an-naf'a bihi wa barakati 'ulumihi fid darain amin. Qala radhiyallahu an zahiratul ghadab. Jadi ada fenomena anak itu sering marah. Ini salah satu sifat ya, marah itu sifat yang tidak baik. Jadi sering sekali kita lihat anak itu marah ya. Kadang-kadang kalau masih kecil itu apa namanya, bukan marah, ngambek ya. Nah, itu kalau terus dibiasakan begitu, dia akan jadi pemarah nantinya. Seorang yang pemarah ya. Itu tidak baik, maka harus dihapuskan, terutama dari orang tuanya. Anak itu bagaimana orang tuanya, dia akan mengikuti semua tingkah laku, perilaku ya, orang tuanya. Al-ghadab huwa halatun nafsiyatun wa zahiratun infi'aliyah yuhissu biha at-tiflu fil ayyamil ula min hayatih wa tashabuhu fi jami'i marahilil umri ilal mamat. Jadi marah itu adalah suatu insting sebetulnya yang selalu mengikuti kehidupan seseorang sejak kecil. Ya, anak kecil kalau terlambat makannya marah, nangis. Terlambat minumnya marah, nangis, ya. Wa ma damat zahiratul ghadab khuluqan muta'assilan fil insan mudh wiladatihi fa min al-khata' an nu'idda al-ghadab min az-zawahir al-mustaqbahah wal halatul infi'aliyah as-sayyi'ah li'anna Allah subhanahu lamma khalaqa al-insan wa rakkaba fihi al-ghara'iz wal muyul wal masyaa'ir kana dhalika li hikmatin balighah wa maslahatin ijtima'iyyatin zahirah. Sebetulnya karena marah ini adalah sifat perangai, insting yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada seseorang ya, maka pada dasarnya dia tidak jelek. Pada dasarnya dia tidak jelek karena Allah ketika menciptakan manusia dengan seluruh perangkatnya, termasuk diantaranya adalah mencintai, memarahi ya, itu berarti adalah bekal yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Famin faidatil ghadab al-muhafazah 'ala an-nafs. Ada nggak faedahnya sebetulnya marah itu? Ada. Apa faedahnya?
Apa manfaatnya? Manfaatnya diantaranya adalah untuk menjaga kejiwaan kita, jiwa kita, ya. Supaya kalau dimusuhin, ya mau disakiti pasti kita melawan. Nah, itu kan ada rasa marah. Semut aja gue yang paling kecil binatang, ya. Kalau diganggu pasti dia melawan, ya. Itu karena ada sifat marah tersebut. Wal muhafazah 'ala din, dan menjaga agama. Jadi kalau agama kita sekarang gitu dilecehkan, ya, pelecehan agama itu ya harus marah, ada rasa marah di situ, ya. Wal muhafazatu 'alal 'ird, dan menjaga nama baik kita, ya. Pasti seseorang itu kalau lukai perasaannya atau nama baiknya, ya dia akan marah, ya. Wal muhafazah 'alal watanil islami min kaidil mu'tadin wa mu'amaratil musta'mirin, dan menjaga tanah air, menjaga negara kita itu harus ada rasa pasti ada sifat marah kita kalau negara diganggu, kalau negara terancam, ya, baik itu dimusuhi ataupun dijajah dan lain sebagainya. Walaula hadhihi az-zahira allati awda'aha Allahu fil insan lama thara al-muslimu wa ghadiba idan tuhikat maharimullah. Kalau tidak ada sifat ini, sifat marah ini, maka orang diam aja, nanti diapa-apain ini diam. Ya, tidak akan thara itu saurah, revolusi, tidak akan melawan seorang muslim itu apabila agamanya dilecehkan misalnya, ya. Aw arada aduwwun ay yaghtasiba ardahu, atau ada musuh yang akan merampas tanahnya misalnya, nggak marah dia, diam aja, ya udah diambil. Wa yastawli ala biladi, atau menguasai negaranya misalnya, pasti kalau nggak ada kemarahan, nggak ada marah, ya diam-diam aja, diambil tanahnya, diambil negaranya. Wa hadza la syakka min al-ghadabil mahmud alladhi kana musahiban li fi'lihi alaihi salatu wassalam fi ba'dil halat. Ini yang begini adalah marah yang baik, marah yang memang disyariatkan, karena memang ada instingnya, manusia pasti marah, ada sifat marah tersebut, ya. Faqad thabata fi sahih annahu alaihi salatu wassalam qad ja'ahu man yashfa'u fi haddin min hududillah faghadiba. Dalam hadis disebutkan pernah ada salah seorang yang datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, minta dispensasi potong tangan, ya. Jadi ada orang yang mencuri tertangkap, kemudian hukumnya harus potong tangan. Ya, ada saudaranya yang datang kepada Rasulullah SAW minta bisa diringankan apa enggak? Minta diringankan dia, supaya terbebas dari hukuman tersebut. Faghadiba, marah. Rasulullah SAW marah. Wa zaharat ala wajhihi asarirul ghadab, dan sampai jelas tampak di wajah beliau itu, ya, tanda-tanda kemarahannya, merah muka beliau, wajah beliau. Wa qala qaulatuhul khalidah, sampai Rasulullah bersabda, ya, dengan perkataan beliau yang abadi sampai sekarang selalu kita dengar, ya. Innama uhlikal ladzina min qablikum annahu idza saraqa fihimus syarifu tarakuhu. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ketahuilah bahwa sesungguhnya orang dahulu, artinya kaum-kaum terdahulu itu dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala karena apabila orang mulia, ya, orang yang punya jabatan mencuri, tarakuhu, dibiarkan. Jadi karena yang mencuri ini kerah lehernya kaku, ya, orang
apa namanya, ya, orang yang dipandang begitu, punya jabatan atau korupsi misalnya, tarakuhu, dibiarkan saja, jadi tidak tidak dihukum. Wa idza saraqa fihim ad-dha'ifu aqamu 'alaihi al-hadd. Namun apabila yang mencuri itu adalah kalangan rakyat biasa, jelata, ya, aqamu 'alaihi al-hadd, dihukum. Nah, itu apa? Umat-umat terdahulu itu begitu. Akhirnya semuanya diapakan? Dihancurkan, diminasakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi Rasulullah marah ketika ada orang yang meminta keringanan tersebut. Karena ini berarti melanggar aturan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau yang dilanggar itu aturan Allah Subhanahu wa taala, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu marah. Wa ayyimallahu law anna Fatimata binta Muhammadin saraqat laqata'tu yadaha. Demi Allah, kata Rasulullah SAW, ya, apabila Fatimah anak Muhammad, nah, apabila Fatimah anak saya yang apa namanya, yang mencuri, laqata'tu yadaha, pasti aku akan potong tangannya. Jadi kalau yang diusik, ya, adalah perintah Allah Subhanahu wa taala atau larangan-larangan Allah, ya, dilanggar, maka Rasulullah marah. Wa akhraj at-Tabarani an Anas radhiyallahu anhu qala ma ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam intaqama li nafsihi min syai'in illa idzan tuhikat lillahi hurmah, ya, hurmatun. Dan diriwayatkan oleh Al-Imam Tabarani dari sahabat Anas radhiyallahu anhu, beliau berkata, kata Sidna Anas, ya, ma ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam intaqama li nafsihi min syai'in. Aku tidak pernah melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu membalas marah, ya, untuk dirinya. Jadi kalau buat dirinya, beliau Rasulullah SAW, ya, disakiti, dihina dan lain sebagainya, beliau tidak marah, tidak membalas, tidak ngeladenin, ya, dalam bahasa kita ya, ngeladenin. Illa idzan tuhikat lillahi hurmatun, kecuali yang haram itu dilakukan, maka Rasulullah akan marah dia di situ. Fa in tuhikat lillahi hurmatun kana asyaddan nasi ghadaban. Apabila ada maksiat yang dilakukan ataupun ada larangan yang dilanggar oleh seseorang, maka beliau adalah orang yang paling dulu marah, orang yang paling kuat marahnya, sangat marah beliau. Tapi kalau berkaitan dengan diri beliau, ya, itu tidak pernah Rasulullah SAW itu membalas ataupun, ya, marah karena dirinya. Wa ma 'urida 'alaihi amrani illa ikhtara aisarahuma ma lam yakun fihi sukhtullah. Dan apabila ditawari Rasulullah SAW dua masalah, suruh pilih, misalnya ada dua masalah disuruh pilih, ya, pasti yang dipilih oleh Rasulullah SAW adalah aisarahuma, yang paling mudah, bukan yang paling susah. Kita kadang-kadang disuruh pilih sesuatu, yang dua ini yang susah, yang kita pilih yang susah. Padahal ada yang mudah. Kenapa pilih yang susah? Pilih yang mudah. Dalam perjalanan jauh misalnya, itu sholat boleh dijamak, boleh disempurnakan, dua-duanya boleh. Kita bisa pilih mau jamak apa mau sempurna, ya. Pilih yang jamak, pilih yang lebih mudah, jangan pilih yang susah, gitu. Rasulullah SAW itu selalu memilih dari sesuatu. Apabila disuruh memilih di antara yang susah dan yang mudah, itu pasti diambil yang mudah.
itu termasuk dari sifat-sifat nubuwah, ya, sifat-sifat kenabian Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Malam yakun fihi sukhtullah, ya, selama tidak ada maksiat di situ. Jadi kalau satu di antara dua ini, ya, ada yang maksiat, walaupun maksiat itu lebih mudah, ya pasti maksiat yang ditinggalkan, pasti diambil yang satu lagi, ya, gitu. Fa in kana fihi lillahi sukhtun kana ab'adan nasi minhu. Tapi kalau ada salah satu dari dua pilihan tersebut yang maksiat, pasti Rasulullah orang yang paling jauh, ya, dari memilih maksiat tersebut. Walaupun yang satunya lagi susah, pasti diambil yang susahnya, ya, karena di sini ada maksiat. Fala ajaba ay yahtamma Rasulul Islam salawatullahi wassalamu alaihi li zahiratil ghadab wa ayyam tadihad ladzina yakzimuna al-ghaiz wa yamlikuna anfusahum indal ghadab. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terhadap fenomena marah ini, ya, beliau memuji orang yang bisa menahan marahnya dan yang bisa menguasai jiwanya ketika sedang marah. Artinya Rasulullah SAW itu, ya, sangat memuji orang yang bisa menahan marahnya, yang bisa menguasai dirinya, ya, ketika dalam keadaan marah. Walaupun marah itu insting, ya, walaupun marah itu adalah sesuatu yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala terhadap diri manusia, tapi kalau marahnya, ya, karena hanya untuk dirinya, ya, itu yang paling baik adalah ditahan, ya. Jangan dihumbar kemarahan tersebut. Akhrajal Bukhari anna rajulan qala lin Nabi sallallahu alaihi wasallam awsini qala la taghdab faraddada miraran qala la taghdab, ya. Diriwayatkan oleh Imam Bukhari bahwa salah seorang laki-laki datang kepada Rasulullah dan berkata, "Ausini, ya Rasulullah, nasihatin saya." Qal la taghdab, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, jangan marah. Ini nasihatnya cuma satu, disuruh nasihatin kok panjang-panjang nasihatnya Rasulullah. Enggak berentet nasihatnya. Orang malas juga dengerinnya kalau kepanjangan nasihat. Ya, cuma satu kata Rasulullah, la taghdab, jangan marah. Faraddada miraran, kemudian orang tersebut mengulangi lagi, ya Rasulullah, nasihatin lagi, mau sedikit banget, cuma satu doang, ya. Faqala la taghdab, maka Rasulullah tetap menasihati cuma satu, la taghdab, jangan marah. Berkali-kali itu orang tersebut minta nasihat kepada Rasulullah, nasihatin cuma satu, jangan marah. Wa akhrajal Imam Ahmad fi musnadihi an Ibnu Umar radhiyallahu anhuma annahu sa'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqala lahu ma yuba'iduni min ghadabillahi azza wa jalla qala la taghdab. Imam Ahmad, ya, meriwayatkan dalam musnadnya dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma bahwa beliau Ibnu Umar ini bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, apa yang menjauhkan saya dari marahnya Allah Subhanahu wa taala? Kalau marahnya Allah Subhanahu wa taala itu udah kelas berat itu. Neraka. Ya. Maka Sayyidina Ibnu Umar, Abdullah bin Umar bertanya, ya Rasulullah, apa yang bisa menjauhkan saya dari marah Allah, murkanya Allah Subhanahu wa taala? Qala la taghdab. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jawabnya cuma satu, la taghdab, jangan marah. Wa akhrajal Bukhari an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam annahu qala man kazama ghaizan wa huwa yastati'u an yunaffidhahu. Diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, barang siapa yang menahan marahnya
sedangkan dia mampu untuk melaksanakannya, dia ini memang orangnya kuat misalnya, dia memang dalam posisi yang bisa marah sebetulnya, ya. Tapi dia tahan marahnya, da'ahu Allahu yaumal qiyamah ala ru'usil khalaiqi hatta yukhayyirahu fi ayyil huril 'aini sya'. Ya. Orang yang demikian itu akan dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat nanti di hadapan manusia seluruhnya, ya. Untuk apa dipanggil? Untuk disuruh pilih bidadari mana yang dia mau, tinggal ambil, tinggal seret doang. Itu bagi orang yang menahan marahnya. Ya, jadi tidak baik marah itu. Kalau mau mengatasi marah itu, atasi dengan lihat sebabnya. Apa sebabnya? Sebabnya itu yang diatasi, bukan menumpahkan kemarahannya. Ya. Kalau sayur keasinan, jangan orang yang dimarahin, jangan sayur yang ditublekin. Sebabnya apa? Sebabnya kebanyakan garam. Kalau kebanyakan garam, tambahin apa? Tambahin air. Jangan marahnya, ya, jangan jadi marahnya. Jadi sayurnya ditublekin. Kalau sayur kurang garam, nah paling gampangan lagi itu. Ini kurang garam, ya. Jangan dimarahin orang, jangan marah. Ya. Sebabnya apa? Kurang kagak asin. Kurang garam, tambahin garam, selesai gitu, ya. Itu mudahnya. Yang lain juga begitu. Lihat apa akar masalahnya, kemudian diperbaiki akar masalahnya, pasti akan bisa menahan amarah tersebut, ya. Warawal Bukhari wa Muslimun an Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma tu'idduna as-sura'ah fikum. Diriwayatkan oleh Imam Bukhari wa Muslim. Hadisnya hadis sahih semua nih, ya. Dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, menurut kamu, ya, Rasulullah berkata nih kepada para sahabat pada waktu itu, menurut kamu sekalian, menurut kalian ini, ya, siapa orang yang paling jago? Siapa orang yang paling perkasa, yang paling kuat? Ya. Kita kan suka tuh jagoan, ini jagoan Kuningan nih. Dulu ada jagoan Kuningan, macan Kuningan namanya. Ya, siapa? Rasulullah pernah mengatakan para sahabat, siapa menurut kalian orang jago itu, siapa yang jago? Qalu alladzi la tasra'uhu rijalu. Kata mereka, yang jago itu orang yang kalau berantem pasti menang terus, ya kan? Jago dia. Orang yang tidak pernah dikalahkan, orang yang tidak pernah dirobohkan, ya, kalau lagi berantem gitu, ya. Qal walakin alladhi la yamliku nafsahu 'indal ghadab. Ya. Rasulullah bersabda, bukan itu orang yang kuat, kata Rasulullah. Salah. Ya. Orang yang kuat, orang yang jago adalah orang yang bisa menguasai dirinya ketika dia marah. Ya. Wala gharabata aidan ay ya'muru al-Qur'anul 'azimul mu'minina wal mu'minat bikazmil ghaiz. Oleh karena itu dalam Al-Qur'an pun Allah Subhanahu wa taala itu mengajarkan kepada mukmin dan mukminat, ya, agar menahan marahnya, ya. Wadaf'i billati hiya ahsan. Bahkan di dalam Al-Qur'an marah itu justru harus diatasi bukan dengan marah lagi, tapi dengan ihsan, dengan perbuatan baik. Ya, kalau marah itu malah diupain orang yang bikin. Ya, dalam Al-Qur'an itu. Wal i'rad 'anil jahilin, bahkan jangan meladeni. Nah, i'rad 'anil jahilin, jangan meladeni namanya. Kalau kita dipancing-pancing menjadi marah, itu malah jangan diladeni. Dulu ada slogan itu, ya, lu jual, gua beli. Oh, salah itu.
Itu nggak boleh, itu slogan yang nggak sesuai dengan Islam itu. Lu jual gua beli, waduh, ya, bukan. Hatta yatahaqqaq lil mujtama' mawaddatuhu wa yatimmu lil muslimina ta'alufuhum, ya. Agar selalu terjadi kesatuan, persatuan di antara umat, ya, akan terjalin rasa kasih sayang di antara mereka, ya. Di antaranya dalam Al-Qur'an itu wala tastawil hasanatu walas sayyi'atu idfa' billati hiya ahsan fa idzal ladzi bainaka wa bainahu adawatun ka'annahu waliyyun hamim, ya. Tidak sama al-hasanah dengan as-sayyi'ah. Kebaikan dengan keburukan itu tidak sama. Idfa' billati hiya ahsan. Kalau ada keburukan, ya, ada sesuatu yang membuat kita marah, idfa' billati hiya ahsan. Atasi dengan kebaikan. Jangan diatasi lagi dengan keburukan. Ya, orang marah jangan kita marah lagi. Orang menghina jangan kita hina lagi. Itu namanya samanya. Itu namanya melakukan sesuatu perbuatan yang tidak baik. Itu orang bodoh. Orang menghina orang bodoh. Orang memancing-mancing supaya orang marah, orang bodoh. Ya, kata Allah Subhanahu wa taala, wa a'rid 'anil jahilin, jauhi, hindari. Jangan diladeni, ya, enggak boleh meladeninya. Idfa' billati hiya ahsan fa idzal ladzi bainaka wa bainahu adawatun ka'annahu waliyyun hamim. Ya, buatlah apabila seseorang itu bermusuhan dengan yang lainnya itu malah justru disuruh jadi sahabat yang paling dekat. Bagaimana supaya jadi sahabat malah? Bukan malah terus-terusan marah. Ya, sampai berminggu-minggu, sampai berbulan-bulan, ada yang sampai bertahun-tahun orang marah. Bukan begitu. Ya, malah harus menjadi teman yang paling baik. Jadi artinya bagaimana supaya jangan dilampiaskan kemarahannya tersebut. Dalam ayat yang lain, wa ibadur rahmanil ladzina yamshuna 'alal ardi hauna wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Ibadur rahman, hamba Allah. Hamba Allah ini adalah posisi peringkat seseorang yang paling tinggi itu jadi hamba malah justru. Tapi hamba Allah. Namanya ibadur rahman, ya. Makanya Rasulullah SAW dalam sebutannya selalu abduhu wa rasuluh, ya. Nabi yang begitu posisinya paling tinggi itu predikatnya adalah abduhu, hambanya, hamba Allah Subhanahu wa taala. Jadi hamba itu adalah predikat yang paling tinggi, tapi berhambakan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan kepada manusia, ya. Siapa itu ibadur rahman? Siapa itu orang yang disebut dengan hamba Allah Subhanahu wa taala? Alladzina yamshuna 'alal ardi hauda. Orang yang berjalan di atas bumi ini dengan penuh tawadhu. Ini tidak sombong, tidak membuka dadanya selebar-lebarnya, bukan. Ya. Bukan orang yang memperlihatkan otot-otot dada dan tangannya, bukan, ya, tapi orang yang berjalan di atas bumi ini dengan penuh khudu', ya, dengan penuh tawadhu', rendah diri. Wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Dan apabila dia, ya, diusik dengan orang atau oleh, ya, orang jahilun, orang jahil. Nah, maksudnya orang jahil ini adalah itu, yang orang yang memancing-mancing dia supaya marah, orang yang menyakiti dia dan lain sebagainya, tidak diladenin. Qalu salama, malah dia mengatakan selamat berpisah. Artinya tidak diladenin, enggak dihadapin, malah justru dia menghindar. Itulah yang disebut dengan ibadur rahman, ya. Ini hamba Allah Subhanahu wa taala. Dalam ayat yang lain, alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra'i wal kaziminal ghaiz wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Adalah
Siapa orang yang bertakwa itu? Adalah orang yang menginfakkan hartanya baik dalam keadaan senang ataupun dalam keadaan susah. Dan wal kaziminal ghaiz, dan orang yang selalu menahan amarahnya. Jadi marahnya selalu ditahan. Itu sifat orang yang bertakwa. Itu sifat orang yang tadi ibadur rahman. Ya. Wal 'afina 'anil nas, dan orang yang memberi maaf pada manusia. Ada orang menahan marahnya tapi nggak dimaafin, sama aja bohong. Dia harusnya dia tahan marahnya, kemudian setelah itu dimaafkan kesalahannya. Itu sifat yang seperti ini itu betul-betul secara jelas dilukiskan, digambarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam ayat tersebut. Ayatnya jelas sekali. Yang pertama harus menahan marahnya. Kedua harus memaafkan atas kesalahannya tersebut. Wallahu yuhibbul muhsinin, dan Allah sangat mencintai orang yang berbuat baik atau lebih baik. Daripada mengumbar marahnya kepada orang tersebut, ya, malah justru kita tahan marah kita maafkan kesalahan dia, ya. Kemudian kita beri sesuatu yang menggembirakan dia. Kita bawain opor ayam. Jadi kalau orang marah sama kita, jangan ditimpalin marahnya, malah kirimin nasi uduk, begitu. Ya. Jadi ini Al-Qur'an mengajarkan kita seperti itu. Kemudian dalam ayat yang lain, wa idza ma ghadibu hum yaghfirun. Nah, orang mukmin itu adalah apabila mereka marah itu yaghfirun, memaafkan. Maghfirah, ya, memberi maaf, mengampuni dosa orang lain tersebut, kesalahan orang lain tersebut. Ini sifat-sifat yang begitu mulia yang dijelaskan dalam Al-Qur'an begitu gamblang dan dijelaskan oleh Rasulullah SAW dalam hadis-hadis yang begitu jelas, ya. Kalau ini diterapkan kepada anak-anak kita, kepada tetangga kita, kepada saudara kita, kepada teman kita, pasti kehidupan di antara kita ini akan terjalin kehidupan, ya, yang nyaman, yang tentram, yang tidak ada perselisihan, tidak ada perkelahian, tidak ada segala macam, ya. Rusaknya sebuah keluarga itu karena marah sebetulnya. Banyak sekali perpecahan dalam keluarga itu karena marah. Ya, marahnya ketika datang sifat marah tersebut dilampiaskan kemarahannya tersebut. Rusak. Coba kalau ketika marah ada suatu kesalahan itu dilihat akar masalahnya, kemudian diatasi akar masalahnya, niscaya marah itu bisa diredam, bisa ditahan, ya. Bahkan yang akan timbul nantinya adalah kebaikan, ketentraman di dalam keluarga tersebut. Kalau masing-masing keluarga tentram, ya, daerah situ tentram semua, nggak akan ada perselisihan, ya. Begitu seterusnya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala, ya, memberikan kekuatan kepada kita untuk bisa menjalankan ajaran ataupun petunjuk-petunjuk dari Al-Qur'an dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga kita dapat menahan marah kita, terutama dalam mendidik anak-anak kita, cucu-cucu kita, ya. Saya udah punya 4 nih cucu nih, ya Allah, udah tua banget. Jadi mudah-mudahan Allah berikan kekuatan untuk bisa menahan marah kita tersebut dan bisa menebarkan sifat-sifat yang baik, pemaaf, ya, kepada orang-orang lain tersebut. Demikian pengajian subuh kita. Mudah-mudahan dapat keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.